Penampilan impresif berhasil ditunjukkan oleh timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, Indonesia berhasil meraih 3 poin dari 3 pertandingan dan berhasil finish sebagai peringkat 3 di grup tersebut. Penampilan impresif tersebut tidak lepas dari perubahan dari pendekatan yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong menjelang Piala Asia 2023. Setelah sebelumnya di laga uji coba melawan Argentina dan beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, Shin Tae-yong bermain lebih pragmatis dengan menampilkan penampilan counter attack dari timnas Indonesia. Akan tetapi di uji coba jelang Piala Asia, hal tersebut sedikit dirubah dengan Indonesia bermain lebih agresif, lebih berani menekan pertahanan lawan, dan juga tidak ragu untuk meninggalkan area pertahanan sendiri. Seperti yang terjadi di Piala Asia, bagaimana Indonesia bertahan dengan formasi 5-4-1, akan tetapi dalam praktiknya pemain berani untuk menekan hingga daerah lawan, gelandang berani untuk melakukan man-to-man marking terhadap gelandang lawan, begitu juga dengan winger yang aktif untuk bertahan, bahkan ketika ada striker atau gelandang serang yang turun ke ruang antar lini, pemain belakang center back tidak ragu untuk melakukan pressing meninggalkan area di lini pertahanannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk membuat lawan menjadi tidak nyaman dalam bermain, dalam membangun serangan, dan dalam mengalirkan bola. Dengan melakukan pendekatan seperti ini, ketika lawan menguasai bola, akan selalu ada pemain yang datang untuk mengganggu. Begitu juga dengan lawan, apabila mereka coba melakukan support, kalaupun mereka berhasil menerima bola, mereka akan menerima bola dengan posisi yang tidak enak, apakah entah itu posisi yang melakangi gawang, atau berada dalam posisi yang rentan untuk dipressing oleh 2-3 pemain. Pendekatan tersebut pun dilakukan tidak hanya melawan Vietnam yang menjadi lawan yang bisa dibilang terlemah di grup, tapi juga dilakukan ketika menghadapi Jepang maupun ketika menghadapi Irak. Menghadapi dua tim raksasa tersebut, Indonesia tidak ragu untuk melakukan pressing man-to-man atau setiap pemain lawan akan dijaga oleh pemain Indonesia. Bahkan ketika Indonesia melakukan high pressing, ketika winger lawan masih melebar, wingback kita tidak ragu untuk melakukan pressing atau man-to-man terhadap winger lawan. Hal ini memang beresiko, tapi di sisi lain membuat lawan menjadi tidak nyaman untuk mengalirkan bola dan mereka harus bekerja ekstra keras untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia. Pertanyaannya, dengan pendekatan yang agresif tersebut, apakah sudah cukup untuk mengimbangi lawan-lawan berat yang ada di grup D? Dalam kenyataannya memang di dua pertandingan melawan Irak dan Jepang, Indonesia sama-sama mengalami kekalahan. Tentu akan menjadi perdebatan apakah pendekatan yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong itu efektif atau tidak. Akan tetapi memang dalam dua pertandingan tersebut terdapat suatu perbedaan kualitas pemain yang sangat jauh antara pemain-pemain Indonesia dengan pemain-pemain Irak dan Jepang. Begitu. Karena dengan perbedaan kualitas ini akan sangat menentukan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemain-pemain tersebut di lapangan. Mungkin dengan secara sistem Indonesia masih bisa tertolong, akan tetapi dalam proses di dalamnya pengambilan keputusan dan eksekusi yang dilakukan oleh pemain akan tetap akan ada perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya ketika melawan Irak. Irak sendiri bermain dengan formasi 4-2-3-1 di mana mereka banyak melakukan overlap dari kedua fullback, sementara winger mereka banyak bermain sedikit lebih ke dalam. Dan ini yang menjadi problem ketika Indonesia melakukan man-to-man, semua pemain sudah dipegang, tapi pergerakan-pergerakan dari pemain yang ada di lini kedua seringkali merepotkan pertahanan Indonesia. Seperti memang resiko dari man-to-man adalah ketika seorang menjaga pemain tersebut, apabila pemain lawan sedikit berpindah, maka akan ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lain. Dan ini yang dilakukan oleh Irak, di mana baik itu gelandang maupun fullback banyak melakukan gerakan-gerakan underlap, gerakan-gerakan yang cukup vertikal untuk memanfaatkan ruangan tersebut. Sementara ketika menghadapi Jepang sendiri memiliki kualitas teknik pemain yang sangat di atas rata-rata kontestan Piala Asia yang lainnya. Sehingga mereka dengan kemampuan kualitas teknik tersebut sangat mudah untuk bermain kombinasi 1-2 sentuhan, yang dimana dengan passing-passing yang cepat tersebut, pertahanan yang man-to-man akan semakin mudah atau semakin leluasa untuk dibongkar. Apalagi dalam pertandingan lawan Jepang, Indonesia
bisa dibilang di posisi belakang mengambil keputusan man to man yang cukup ekstrim, di mana ketika winger masih ada lebar, fullback tidak mengecil ke dalam, maka tetapi sudah langsung menempel dengan winger tersebut, sehingga apabila winger melakukan gerakan check in check out atau double movement di mana mereka pura-pura sedikit turun, kemudian apabila diikutin, maka di sini akan ada ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh winger tersebut, seperti yang terjadi di gol ketiga yang menjadi gol bunuh diri dari Jasin Hafter, di mana diawali oleh suatu pergerakan yang cukup baik dari winger kanan Jepang untuk kemudian dia bisa lepas dari penjagaan dan bisa mengirimkan umpan yang berbahaya. Sedangkan di laga melawan Vietnam sendiri yang memang secara kualitas pemain tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Indonesia bisa cukup dominan di laga tersebut karena kualitas pemain yang hampir setara. Selain itu, dalam pertandingan tersebut Vietnam juga menggunakan formasi yang mirip dengan Indonesia, yaitu 3-4-3 atau 3-4-2-1, di mana dalam formasi ini secara natural setiap pemain akan bertemu 1 lawan 1. Misalnya striker akan bertemu dengan center back tengah, kemudian center back kanan kiri akan bertemu 2 winger Indonesia, wingback dari Vietnam akan bertemu 2 wingback Indonesia, juga 3 pemain depan bertemu dengan 3 pemain belakang. Sehingga hal ini secara komunikasi taktik akan lebih memudahkan bagi pemain Indonesia untuk melakukan pressing di lapangan. Selain itu juga yang terjadi adalah pemain-pemain Vietnam cenderung lebih statis. Artinya banyak pemain yang ada di luar blok pertahanan Indonesia, karena 2 gelandang ini sering beberapa kali turun, kemudian ketika center back melebar, maka koneksi di antar lini harus dipegang oleh 2 gelandang serang. Akhirnya di area depan Vietnam sering terisolasi, di mana strikernya harus menghadapi 3 pemain bertahan Indonesia. Selain itu juga kurang banyaknya dinamik atau rotasi ataupun kombinasi play yang dilakukan oleh pemain flank Vietnam, karena apabila mereka sudah tarik pemain di tengah di sini, maka sebetulnya di area luar kalau mereka lebih berani, mereka bisa menciptakan situasi 2 lawan 1 atau 3 lawan 2. Akan tetapi hal ini tidak banyak dilakukan oleh Vietnam, sehingga di laga tersebut Indonesia cenderung lebih bisa dominan dan bisa memenangkan pertandingan. Hal lain yang sebetulnya cukup menarik untuk dilihat dari tim nasional Indonesia adalah bagaimana dalam pertandingan melawan Irak dan melawan Jepang, Indonesia kalah dalam penguasaan bola dengan perbedaan yang cukup signifikan. Jadi di mana Irak dan Jepang bisa lebih mengontrol permainan, lebih menguasai bola dengan jarak perbedaan yang cukup banyak. Pertanyaannya, apakah dengan agresivitas Indonesia tersebut, Indonesia bisa dibilang bermain parkir bis, bermain bertahan? Sebetulnya kenapa Indonesia bisa possession sangat sedikit, tidak lepas dari kualitas lawan yang jauh di atas. Jadi dengan lawan yang memiliki kualitas individual bagus dalam mengolah bola, artinya mereka bisa mempertahankan penguasaan bola dengan lebih bagus, sedangkan Indonesia sendiri tidak punya kemampuan yang sama untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya penguasaan bola Indonesia 2-3 kali passing hilang, sedangkan lawan bisa lebih banyak dari itu. Kemudian yang terjadi adalah ketika lawan berhasil menyerang sampai ke garis pertahanan Indonesia, ketika Indonesia sudah terpaksa melorot ke area pertahanan sendiri, Indonesia sering kesulitan ketika melakukan counter attack atau serangan balik. Karena dalam banyak hal, seperti misalnya ketika melawan Irak. Melawan Irak, kita bisa mencetak gol dari serangan balik, karena memang karakteristik Irak ketika mereka bocor di situ, transisi mereka bocor, pemain-pemain mereka tidak cukup sabar untuk mendelay serangan dari Indonesia. Berbeda dengan ketika kita menghadapi Jepang yang sangat dominan. Bahkan ketika Jepang diserang balik situasi 2 lawan 2 sekalipun, mereka tetap tenang, tetap bisa mengontrol, dan akhirnya tetap bisa mematahkan serangan Indonesia. Sedangkan ketika melawan Irak, mereka ya kita tahu ketika Yakob menguasai bola, ada kombinasi dengan Ivar di sana, center back mereka tidak begitu sabar, langsung agresif mengambil, akhirnya kena kolong atau kena nutmeg, dan akhirnya bisa crossing dan jadi gol yang dicetak oleh Marcelino. Tapi problem yang sering terlihat adalah ketika Indonesia sudah sangat rendah, sangat deep karena melorot ke bawah, ketika Indonesia coba melakukan serangan balik, pemain yang menjadi outlet seringnya adalah pemain depan atau striker
yaitu yang sering diperankan oleh Rafael Struijk. Akan tetapi dalam banyak hal dia sering hilang bola karena pertama dia tidak begitu bagus ketika bermain dengan membelakangi gawang lawan. Kedua adalah telatnya support yang disebut dengan emergency support. Artinya ketika serangan balik, posisi masih di bawah, Struijk masih membelakangi gawang dan dilakukan press dari pemain dari lini gelandang atau belakang lawan, maka harus butuh orang yang tersedia di depan Struijk untuk melakukan wall pass, kemudian kombinasi mencari orang ketiga, mungkin Yakob atau Egy bisa muncul. Nah, tetapi hal tersebut kurang banyak terlihat, di mana serangan balik Indonesia terkadang hanya lebih sporadis untuk mencari ruangan di belakang dengan penetrasi dribble. Tetapi kombinasi play seperti ini kurang banyak ditunjukkan oleh pemain-pemain di lini depan. Kemudian selain itu Indonesia kurang dari sisi aspek decision making. Artinya ketika mereka sudah mendapatkan fast break, mereka mendapatkan situasi 1 lawan 1, kemudian ketika melakukan ada overlap, seringkali keputusan yang diambil itu terlambat dalam mengidentifikasi situasi-situasi menang jumlah sama jumlah atau kalah jumlah. Ketika misalkan mereka sudah dribble mendatangi lawan, kemudian ada teman yang memberikan opsi, telat untuk membaca bagaimana si center back lawan ini bereaksi. Apakah dia bereaksi lebih mendekat? Ketika dia bereaksi lebih mendekat, maka ruangan akan ada di teman yang support. Akan tetapi ketika dia lebih menjaga jarak antara pemain yang support dengan pemain yang berbola, maka keputusannya harus berani untuk lebih penetrasi dengan dribble. Hal ini yang kurang terlihat dari pemain-pemain Indonesia, terutama pemain-pemain di lini depan, sehingga seringkali serangan balik Indonesia berakhir dengan sia-sia. Di sisi lain, salah satu kelebihan pemain Indonesia adalah ketika mereka berhasil melakukan combination play. Kita tahu ada pemain seperti Egy, Marcelino, dan Pratama Arhan misalnya yang bisa mengeksploitasi beberapa kali dilakukan di laga melawan Vietnam. Mereka bermain dengan 1-2 sentuhan, kombinasi di pinggir, bisa membongkar pertahanan Vietnam. Kita juga punya seperti Ivar Jenner maupun Justin Hapter yang punya kualitas umpan switch play yang bagus dan bisa tahan bola di lini tengah. Tetapi dengan kurangnya Indonesia bisa menguasai bola, maka kemampuan pemain ini tentu tidak terlihat. Ya sekali lagi karena kualitas pemain lawan yang lebih mumpuni untuk hal tersebut, sehingga ketika Indonesia jarang memegang bola, maka kemampuan pemain-pemain Indonesia dengan bola akan kurang terlihat. Walaupun berangkat ke Piala Asia dengan tim dengan rataan usia termuda, kemudian juga tim dengan ranking FIFA terendah kedua, Indonesia tetap berhasil memberikan perlawanan yang sengit bagi Irak, Jepang, dan juga berhasil mengalahkan Vietnam. Meskipun hasilnya Indonesia finish di peringkat ketiga, akan tetapi penampilan di Piala Asia kali ini bisa menjadi modal bagi timnas Indonesia untuk kedepannya, mengarungi kualifikasi Piala Dunia dan kualifikasi Piala Asia berikutnya.